Ya, di depan saya sekarang ada unit Fortuner tipe G Matic tahun 2004 yang akan saya review secara singkat dan jelas. Simak baik-baik video berikut ini. Fortuner tipe ini dibekali lampu halogen biasa ya, karena ini Fortuner tipe lama jadi belum pakai LED atau lampu X-ray yang modern. Dan tidak lupa juga dibekali dua buah fog lamp yang bentuknya B aja ya, nggak ada istimewanya sama sekali ya, karena model lama ya. Untuk ground clearance Fortuner ini cukup tinggi ya, karena ini mobil high ground. Ini sekitar berapa jengkal ini ya? Ini 2 jengkal ya, 2 jengkal ini mungkin sampai ya, sekitar 22 sentian. Jadi cukup tinggi dan oke kalau menerjang medan yang kurang baik. Fortuner ini menggunakan tipe ban ukuran 265/65 ring 17 dengan ukuran velg 17 inci. Jadi ini sangat lebar sekali dan cocok untuk melewati jalan yang medannya kurang bagus atau rusak. Dan ini tampilan dari depan ya, sekilas terlihat masih gagah, nggak tertelan oleh zaman. Dan ini tampilan dari mesin Fortuner G 2004 ya, memiliki cc 2700, tenaga 161 horsepower, torsi sekitar 240-an Nm. Ya, ini mesinnya V50i ya, bensin, transmisinya ini otomatis. Jadi cukup powerful lah untuk dikendarai dalam keseharian. Ya, ini kalau kalian mau ganti engine oil, nah lokasinya tuh ada di sebelah tulisan V50i. Itu kalau mau ganti engine oil. Dan ini kalau kalian mau ganti oli power steering ya. Jadi fungsi oli power steering itu buat mempermudah pengemudi itu menggerakkan roda kemudinya. Jadi kayak manuver belok itu jadi lebih mudah. Dan ini tampilan belakang dari mobil ini ya, masih terlihat luas sekali, masih terlihat bagus sekali ya. Masih bisa bersaing dengan model-model keluaran terbaru, mobil-mobil zaman sekarang ya. Jadi mobil ini walaupun usianya udah tua, masih layak untuk dimiliki. Dan ini sekilas tampilan interior dari kursi driver dan penumpang depan Fortuner G tahun 2004. Terlihat masih mulus. Dan ini tampilan setirnya ya. Dan sudah tersedia banyak tombol di sini. Salah satunya itu ada ini, tombol info dan mode reset nih, yang di sebelah kanan ini ya. Lalu ada tombol pengaturan audio di sebelah kirinya. Jadi kalian bisa langsung ngaturnya dari setir. Dan ini tampilan dari pengaturan pintu pengemudi ya. Ada beberapa tombol ya, seperti pada umumnya pengendali kaca, lock door, dan ini dihiasi dengan aksen kayu, jadi menambah kesan futuristik. Dan ini transmisi dari mobil ini ya, Matic 4 percepatan ya. Nih masih oke ini sebenarnya. Ganggangnya juga gede, jadi terlihat mantap dan dipegang tuh marem gitu loh. Ya, ini masih mulus loh 2004. Walaupun usianya udah 2004 nih, handremnya oke, jos. Dan setirnya ini pengaturannya masih tilt ya. Dia belum teleskopik, jadi masih tilt doang. Jadi cuman mengatur ketinggian setir aja. Ya udah oke lah tahun segitu. Dan di sini ada pocket ya, saku ini buat naruh kacamata biasanya. Nih, ini ada lampu kanan kiri masih berfungsi dengan baik ya. Nih. Terus ini ada sun visornya, nggak ada cerminnya di pengemudi, tapi di bagian penumpang nih ada cerminnya ya. Jadi cocok buat istri kalian buat ngaca, oke. Dan ini atasnya dari Alcantara palsu. Sekarang kita coba nyalain ya. Ya, ini tampilan display. Udah bagus ya untuk tahun 2004 dan masih mulus, bekerja dengan baik. Ya, ini multimedianya ya, ada touchscreen, aftermarket tapi ya. Nakamichi, nih touchscreen. Oke kok, sensitifnya oke. Ya, jadi sekilas seperti ini tampilan dari display pengemudi.
Dan ini tampilan sekilas dari jok penumpang Fortuner G 2004 ya. Ini joknya terbuat dari kulit sapi ya, bukan kulit mahoni ya. Ini kulit sapi dan kondisinya masih bagus ya. Tuh di sampingnya juga ada kulit. Nah, ini kulit itu empuk-empuk semua itu dan ada aksen kayunya. Jadi makin terlihat mewah juga nih mobil walaupun tahun lama. Dan nih ada armrestnya di jok penumpang nih, enak ini. Armrestnya tuh nggak ngondoy nih, kuat tuh. Jadi nggak ngondoy kayak brand sebelah ya. Ini ada seat beltnya, jadi keamanannya bagus ya. Ya cukup oke lah ini mobil, sesuai harganya pada masanya. Dan di bagian belakang nih ada pengait ya. Jadi kalau kalian mau tarik tambang, kalian bisa kaitin talinya di sini. Terus kalian bisa mulai menarik dengan mobil ini. Dan ini tampilan sekilas dari bagasi belakang ya. Ini cukup lega juga nih. Ini misal nggak usah dilempit, joknya ini bisa muat berapa koper nih, ditumpuk-tumpuk ya. Ini bahkan orang dewasa tiduran di sini kayaknya masih oke, masih bisa nih. Jadi cukup luas ya untuk berpergian jauh, staycation kemanapun, nggak mumet mikirin harus taruh di mana barangnya. Di sini luas sekali ya. Maaf ya kalau kotor ya, karena ini mobilnya juga pinjem. Dan ini joknya bisa dilempit ya. Jadi kalau bagasinya dirasa kurang luas nih, bisa ditambah dari sini ya. Tapi pastikan nggak ada barang atau manusia yang duduk di jok tersebut agar bisa dilempit. Oke. Nah, yang ku suka dari mobil ini tuh nih, di belakang tuh ada pengaturan AC-nya sendiri. Ada 2 cup holder ya toh. Nih, di kiri juga ada 1 cup holder, tapi AC-nya di kanan semua nih. Bagus loh ini. Tuh. Terus ada pegangan tangan kalau kalian mau pegangan. Ini ada seat beltnya. Jadi walaupun tahun lama tuh fiturnya tuh udah proper ya. Nah ini oke sih ini mobil buat kalian miliki. Tapi ini nggak dijual loh, aku cuman bilang. Jadi sekian review singkat dari mobil ini ya. Setelah ini akan aku kasih kalian suara dari mobil ini ya. Oke, jangan lupa like and subscribe.